Kita sudah sampai pada lagi ya. Oke. Kita masih membahas seputar tipe khotbah, dan pada malam hari ini kita masih di tahap pembahasan tipe khotbah eksposisi ya. Ya. Jadi hari Senin kemarin kita sudah membahas Efesus pasal 2 sebagai bagian dari tipe khotbah eksposisi dalam bentuk perikop ya. Perikop. Teks majemuk perikop. Per perikop ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang bisa memberikan feedback atau semacam pengingat, reminder dengan apa yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita bahas tentang Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, yaitu dengan tema semata-mata karena kasih karunia. Jadi di ayat 1 kita kemarin sudah membahas mana ini ya. Saya baca sekali lagi, Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, jadi kita ambil dari bagian ini ya. Yang pertama, kemarin itu kita sudah temukan bahwa kamu di sini berbicara tentang kita sebagai orang-orang di luar daripada bangsa Israel, yaitu bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa yang tidak bersunat. Dari mana kita tahu itu? Karena kita sudah membaca itu di pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Ya, ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, maka ayat 1 ini menunjuk pada posisi kita. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi di dalam Adam ya, di dalam Adam yang berdosa, kita ini semuanya adalah dikatakan sudah mati secara rohani. Ya. Itu kapan? Dulu. Nah, dulu di sini, dahulu di sini secara khusus menekankan kepada posisi kita sebagai orang yang dari bangsa-bangsa lain itu, di luar daripada orang Israel, itu tidak diperhitungkan ya sebagai pewaris. Sekarang baru diperhitungkan kita sebagai pewaris. Sekarang ini. Ya,
Tapi dulu kita dikatakan karena kita mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jadi bangsa-bangsa lain itu berjalan menurut kemauan mereka sendiri, ya, dengan segala pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Tetapi dulu Allah mengurus satu bangsa menjadi saluran berkat atau untuk melaksanakan kehendaknya, yaitu bangsa Israel, ya, bangsa yang bersunat. Nah, dikatakan tadi bahwa kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Tapi di sini di ayat 3 kalau kita lihat, coba kita lihat, perhatikan di situ Bapak Ibu. Ya, sekarang Paulus menggabungkan dirinya. Ya, menggabungkan dirinya. Jadi ya katakan kamu. Ya, sekarang muncul lagi kata apa? Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami. Siapa kamu, siapa kami? Ya kan? Nah, di sini karena Paulus itu kita tahu dia adalah orang Israel. Dia adalah keturunan dari Benjamin, salah satu suku dari bangsa Israel. Nah, sekarang dia membawa posisi daripada bangsa Israel dan bangsa lain itu menjadi sama di hadapan Allah. Dalam kaitan dengan dosa, semuanya adalah mati secara rohani. Ya, mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa. Karena tidak ada perbedaan. Baik orang Israel, baik bangsa lain, semuanya ya telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sini kita lihat bahwa Paulus ingin memberitahukan bagaimana kasih karunia Allah ini secara besar-besaran dinyatakan kepada dunia setelah terjadinya penolakan daripada bangsa Israel terhadap Mesias. Maka posisi kita bangsa lain menjadi sama dengan bangsa Israel. Dari mana kita tahu itu? Di ayatnya yang ke-13, pasal 2 ayat 13 ini dikatakan, Tetapi apa? Tetapi sekarang. Ya, tetapi sekarang. Sekarang bagaimana? Sekarang di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh. Siapa kamu yang dahulu jauh? Kita bangsa-bangsa lain jauh dari Allah dulu. Karena Allah tidak memperhitungkan bangsa-bangsa lain itu sebagai alat di tangan Tuhan, hambanya Tuhan untuk menyatakan kehendaknya dulu. Bangsa Israel yang menjadi hamba Tuhan. Bangsa Israel yang bangsa pilihan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Maka dikatakan di 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kita harus melihat sebelum Yesus menyatakan dirinya, ya, datang ke dunia ini, maka bangsa-bangsa lain kita itu belum masuk dalam perhitungan. Tetapi kapan persisnya kata sekarang itu, ya? Kapan persisnya itu dikatakan? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Jadi sebelum penumpahan darah Yesus, ya, ini ada pertanyaan dari partisipan kita, dari peserta pembinaan pelayanan firman ini beberapa waktu lalu kan ada yang bertanya. Walaupun itu ditanyakan di di sesi webinar kita, tetapi di sini kita bisa menjawabnya bahwa dikatakan di situ kita menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Jadi sejak kapan kita ini bangsa-bangsa lain itu memiliki keleluasaan untuk menerima berkat, pencurahan berkat keselamatan daripada Allah? Sebelum darah Yesus ditumpahkan, tidak ada bangsa lain dengan mudah begitu saja dibenarkan hanya melalui iman. Tidak ada. Dibaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada bangsa lain yang dengan mudah menerima keselamatan seperti sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena sebelum darah Yesus tertumpah, pemberitahuan tentang keselamatan itu belumlah mencakup kepada seluruh bangsa.
tapi pada fokus kepada bangsa pilihan, yaitu orang Israel. Dan kita lihat sendiri kan, selama Yesus melayani di bumi, mana ada dia pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya kan? Dia hanya melayani di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan kepada perempuan Kanaan itu yang minta anaknya disembuhkan, dia katakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak dan dilemparkan kepada anjing. Kemudian perempuan Kanaan itu mengatakan, ya benar Tuhan, tapi anjing itu juga makan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak menyangkal posisinya. Perempuan Kanaan itu tahu diri. Ya, dan akhirnya dia diselamatkan. Lalu kenapa dia bisa diselamatkan? Kenapa anaknya disembuhkan? Karena memang Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa melalui Abraham berkat keselamatan dan kesembuhan melalui bangsa Israel itu akan sampai pada bangsa-bangsa lain. Sama juga dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu. Iya kan? Di situ kita lihat bahwa akhirnya Yesus juga menyelamatkan perempuan itu. Ya, karena dia percaya kepada Yesus Kristus, bahkan Tuhan menggerakkan hatinya untuk bisa menyaksikan tentang Mesias. Tapi Yesus sudah mengatakan di Yohanes pasal 4 itu ayat 22, dia katakan, sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi, gitu ya. Tapi kita tahu kan bahwa bangsa Yahudi gagal menjadi channel berkat, menjadi saluran berkat pada waktu Yesus ada di bumi ini dengan cara membunuh Yesus Kristus, membunuh Mesias. Maka mereka gagal, Allah tidak gagal. Ya, orang Israel yang gagal menjadi channel berkat. Seharusnya keselamatan kepada bangsa-bangsa di bumi ini haruslah melalui bangsa Israel, karena itu perjanjian Tuhan pada mereka. Tapi karena mereka membunuh Mesias, maka akhirnya ya Allah menghentikan sementara ya keselamatan secara bangsa bagi bangsa Israel, dan Allah memulai suatu program yang baru, yaitu penyelamatan secara menyeluruh bangsa tanpa peranan daripada bangsa Israel saat ini. Ya, Injil kasih karunialah, Roh Kuduslah yang langsung saat ini menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus. Yesus mati menghapus segala dosa. Nah, ini yang tidak diduga baik oleh bangsa Israel dan juga oleh setan, oleh iblis. Mereka tidak menduga bahwa melalui kematian Yesus Kristus justru keselamatan terbuka kepada seluruh dunia, sekalipun orang Israel gagal dipakai oleh Tuhan untuk menjadi channel berkat saat ini. Karena apa? Karena Allah berkuasa, karena Allah punya hikmat luar biasa, karena Allah itu adalah yang maha tahu dan maha pengasih, sehingga dia tidak bisa dibatasi oleh kegagalan manusia di dalam menyalurkan berkat keselamatan kepada seluruh umat manusia, ya. Jadi sekarang ini maka dikatakan tadi, tetapi sekarang kamu yang dahulu jauh ya sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, ya, oleh darah Kristus. Jadi tanpa penumpahan darah Kristus, kita bangsa-bangsa lain belum bisa leluasa menerima keselamatan hanya melalui iman tanpa hukum Taurat, ya. Karena hukum Taurat itu adalah pembatas antara bangsa Israel dan bangsa lain. Dan kita sudah lihat hari Senin yang lalu bahwa dikatakan di ayatnya yang ke-14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Jadi perhatikan baik-baik di situ Bapak Ibu sekalian. Mempersatukan kedua pihak. Pihak yang mana? Ya, pihak yang berseteru antara bangsa Israel dan bangsa lain. Ya, dipersatukan sekarang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa tembok pemisah perseteruan antara bangsa lain dan bangsa Israel dulu? Ya, hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu ya menetapkan bahwa bangsa Israel lah yang kudus dan bangsa lain itu adalah najis. Bangsa lain itu adalah orang berdosa, tapi bangsa Israel adalah kudus. Begitu ya. Nah, setelah dirubuhkan tembok pemisah itu, yaitu hukum Taurat digenapi, selesai. Hukum Taurat itu sudah
sempurna digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka dinyatakanlah kebenaran saat ini, kebenaran hanya melalui iman tanpa hukum Taurat. Dan ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ya, jadi bukan hanya hukum Taurat yang bilang hukum Taurat apa, dibagi-bagi hukum Taurat itu. Hukum Taurat dibagi 3 biasanya ya, oleh para teolog dibagi 3. Terus mereka mengatakan, oh tidak, hanya seremonialnya aja yang dibatalkan. Tidak ada dikatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya seremonialnya aja yang dibatalkan. Dikatakan di sini dibatalkan, ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tidak dikatakan hanya bagian tertentu saja, tidak semuanya. Ya, untuk apa? Kemudian apa yang terjadi? Untuk menciptakan keduanya, baik bangsa Israel dan bangsa lain, sekarang ini menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dalam diri Yesus, dan dengan manusia baru ini mengadakan damai sejahtera. Itulah kita yang disebut dengan ciptaan baru, new creation. Jadi kita ini adalah manusia baru, new man. Manusia baru yang diciptakan oleh Allah bukan dari debu tanah, seperti yang diciptakan yaitu ketika menciptakan Adam, manusia yang pertama. Kita diciptakan sekarang di dalam manusia yang kedua, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, yaitu ciptaan baru secara rohani. Ya, nah, jadi manusia baru inilah yang diciptakan oleh Allah, yang terdiri dari bangsa Israel dan bangsa lain, tidak ada perbedaan lagi. Jadi kalau kita bilang sekarang ini kekristenan adalah Israel rohani, Israel itu kan suatu bangsa, suatu ras manusia. Tidak ada perbedaan sekarang ini. Ya, nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Israel, nggak ada orang bangsa lain, nggak ada Yunani, tidak ada suku A, suku B, ya, suku C dan sebagainya. Tidak ada itu. Di dalam Kristus tidak mengenal suku-suku seperti itu sekarang. Itulah manusia baru, itulah ciptaan baru. Jadi tidak ada kita Israel rohani. Karena Israel itu sudah berbicara suatu ras, suatu suku, ya, suatu suatu bangsa, keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita ini memiliki suku-suku sendiri, ya kan? Sekarang ini, tetapi bukan itu yang diperhitungkan oleh Allah di dalam memandang kita sebagai manusia baru. Di dalam manusia baru kita ini satu, ya kan? Yaitu kita adalah anggota tubuh Kristus. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya antara bangsa Israel dan bangsa lain di dalam satu tubuh dengan Allah. Oleh apa? Oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi tidak ada lagi sekarang ini tembok-tembok pemisah di dalam suku-suku, bangsa, dan sebagainya, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kalau hukum Taurat digunakan, maka hukum Taurat itu akan memisahkan daging, apa yang najis dan apa yang kudus, dan bangsa yang kudus dan bangsa kafir. Itu akan terjadi dengan sendirinya kalau pemberitaan akan pengenalan akan Tuhan saat ini didasarkan pada hukum Taurat. Tapi kalau didasarkan pada pengenalan berdasarkan manusia baru di dalam Kristus Yesus, maka tidak ada perbedaan saat ini. Semua kita sama di hadapan Allah. Kita sama-sama anak-anak pewaris surga. Kedudukan kita sama, status kita sama. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Tidak ada di antara kita orang berdosa. Iya kan? Orang berdosa itu ada di bawah hukum Taurat. Ya. Karena apa? Karena dosa, hukum Taurat itu selalu memperlihatkan bahwa manusia itu adalah buruk, manusia itu jelek, dan manusia itu gagal. Nah, sekarang di dalam kasih karunia Allah, kita lihat di ayatnya yang ke pasal 2 ayatnya yang keempat. Nah, kalau itu keadaan kita dulu, ayatnya yang keempat, sekarang pasal 2, ada kata apa di situ? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya dengan rahmat, bukan lagi manusianya. Yang diperhitungkan sekarang adalah Allah, benar-benar adalah Allah, Tuhan sendiri. Tapi bagaimana cara Tuhan
merubah semuanya nasib kita bangsa lain ini yang dulu dianggap tidak punya sesuatu yang berarti, tapi sekarang kita menjadi berarti di hadapan Tuhan, menjadi berharga di mata Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dilimpahkannya kepada kita. Siapa kita ini? Yaitu tadi, kita ini adalah tubuh Kristus. Kita adalah manusia baru. Kita adalah new creation. Ya, dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah maksudnya kasih karunia itu. Masih banyak yang salah kaprah tentang kasih karunia yang kita maksud sekarang ini. Di dalam sepanjang sejarah umat manusia, Tuhan selalu menyatakan kehendak-Nya berdasarkan kasih karunia-Nya. Bukan sekarang aja Tuhan mempunyai kasih karunia. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan selalu memiliki kasih karunia dan menyatakannya kepada umat manusia. Tapi kasih karunia yang mana yang dimaksud? Itu sebabnya penting kita membagi firman kebenaran dengan tepat. Ketika Tuhan Allah meminta orang-orang di perjanjian lama mempersembahkan korban-korban bakaran, seperti Habel mempersembahkan korban bakaran yang lebih baik daripada Kain, itu juga kasih karunia. Jadi Allah menerima persembahan korban-korban hewan bakar, korban bakaran di zaman perjanjian lama itu. Itu juga kasih karunia. Allah menyelamatkan Nuh. Itu juga kasih karunia. Allah menyelamatkan Abraham. Itu juga kasih karunia. Allah menyelamatkan Ishak dari pembunuhan yang dilakukan oleh yang direncanakan dengan perintah Allah oleh Abraham. Akhirnya Ishak diselamatkan dan digantikan oleh domba yang tersangkut di semak-semak. Itu juga kasih karunia. Tapi sekali lagi, kasih karunia yang kita maksud saat ini adalah kasih karunia Allah oleh pencurahan darah Yesus semua dosa diampuni. Itu yang dimaksud dengan kasih karunia sekarang ini. Karena kasih karunia Allah di perjanjian lama itu bukanlah kasih karunia pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Pengampunan di perjanjian lama itu adalah berulang-ulang. Mereka perlu mempersembahkan korban bakaran untuk satu dosa tertentu. Besok lagi diulang lagi. Mereka juga perlu berdoa supaya Tuhan menghapuskan dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena kasih karunia Allah belum dinyatakan dalam bentuk pengampunan segala dosa dengan tuntas dan lunas dibayar dan menguduskan setiap orang yang percaya sekali untuk selama-lamanya. Sekaranglah itu terjadi, ya. Maka dikatakan tadi di situ di ayatnya yang ke-6 itu, dan di dalam Kristus Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, intinya adalah di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau kita baca di dalam Alkitab berbahasa Inggris King James Version, itu bukan dikatakan, lebih tepatnya adalah di ayat 6 itu, ya, bukan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Betul. Ya, Allah memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga bagi kita. Tapi bukan itu yang dikatakan. Tapi dikatakan to seated us. To seated us, mendudukkan kita. Telah mendudukkan kita bersama-sama dengan Yesus di sorga. Jadi karena kita sudah ada di dalam Yesus, dan Yesus sekarang duduk bersama-sama dengan Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa, maka sekarang kita sudah ada di dalam surga, duduk bersama Yesus. Jadi posisi kita, status kita, ya, di dalam Yesus Kristus itu permanen. Jadi kalau ada orang yang masih menafsirkan bahwa orang yang percaya itu bisa sungguh-sungguh suatu saat bisa hilang keselamatannya, itu bukan keselamatan berdasarkan kasih karunia, itu keselamatan berdasarkan hal yang lain, saya tidak tahu. Ya kan? Nah, tapi semua yang berdasarkan kasih karunia Allah sudah duduk bersama-sama dengan Allah saat ini di dalam Kristus Yesus. Posisi kita di dalam Kristus Yesus sudah berada
bersama-sama dengan Allah. Tinggal bagaimana melepaskan tubuh yang akan binasa atau tubuh yang sementara ini. Kalau ini sudah dilepaskan dan kita tahu bahwa tidak ada lagi yang menghalangi kita, tidak ada lagi suatu masa antara, tetapi yang ada adalah kita sudah langsung masuk ke dalam surga yang kekal, karena pada dasarnya di dalam Yesus kita sudah ada bersama dengan Dia di sana. Nah, karena itulah kasih karunia Allah yang dinyatakan di ayatnya yang ke-7 itu dikatakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di mana? Di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah itu memiliki kebaikan di sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi saat ini Allah menyatakan kebaikan-Nya yang berlimpah-limpah, berlimpah ruah. Ya. Jadi sangat sayangkan kalau saat ini masih ada orang yang memberitakan dari mimbar keselamatan masuk surga itu tidak cukup hanya dengan iman, harus ditambah dengan berbuat baik, harus ditambah dengan setia, harus ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan itu. Tidak ada keselamatan berdasarkan kasih karunia seperti itu. Kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah dan setiap orang saat ini terbuka memperoleh hidup yang kekal hanya dengan percaya saja. Maka di ayat 8 dikatakan di situ, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi itu adalah pemberian gift ya daripada Allah kepada setiap orang yang percaya saat ini. Itu bukan upah. Sorga itu bukan upah. Upah itu adalah hasil daripada suatu kerja, hasil keringat orang kalau dia mendapat upah. Tetapi kalau mendapat hadiah, dia tidak boleh berkeringat mendapatkan itu. Karena hadiah itu adalah pemberian cuma-cuma. Itu adalah kasih karunia yang kita terima saat ini. Keselamatan itu benar-benar pure, murni, karena pemberian semata-mata. Karena itu adalah kebaikan Allah yang mau ditawarkan kepada dunia saat ini berdasarkan apa yang dilakukan Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau toh untuk mendapatkan keselamatan itu adalah sesuatu yang susah, yang sulit seperti diajarkan oleh banyak orang saat ini, ya, di berbagai mimbar-mimbar minggu disampaikan bahwa sempitlah jalan menuju ke dalam hidup yang kekal. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib mengorbankan nyawanya? Kalau toh keselamatan bertemu dengan Allah itu adalah sesuatu yang sulit. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang ini banyak pengkhotbah persis seperti Farisi dan ahli Taurat. Yang Yesus bilang, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan Farisi, karena kamu menghalangi banyak orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saya berharap di The Power of Love ini jangan ada harapan saya ya. Janganlah ada pengkhotbah yang membuat kesan-kesan bahwa untuk masuk surga itu adalah sesuatu yang sulit. Itu pasti sudah bertentangan dengan kehendak Allah dan kasih karunia-Nya. Itu menentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan itu menentang kehendak Allah dan rencana Allah. Kita harus memberikan kesan dan pesan dari firman Allah berdasarkan kasih karunia-Nya bahwa saat ini sangat mudah dan sangat mudah orang untuk masuk surga saat ini. Karena Yesus sudah mati di Bukit Kalvari menggantikan semua orang yang paling berdosa sekalipun. Ya. Jadi itu maka dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ya, jadi terjemahannya sebenarnya true faith, bukan oleh iman, seolah-olah iman itu hebat. Banyak orang kan yang berkhotbah begitu, imannya hebat, imannya kuat. Apa imannya kuat? Bagaimana iman yang kuat? Bagaimana iman yang lemah? Tidak ada yang kuat dan yang lemah iman. Yang kuat adalah kasih karunia Allah bekerja di dalam kita. Amin. Itu. Jadi maka dikatakan di ayatnya ke-8 itu, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Memang tidak pantas. Kita ini adalah orang yang tidak pantas memegahkan diri, karena siapalah kita ini? Ya kan?
Siapa kita ini? Sudah dikatakan dahulu kamu tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa perjanjian, tanpa pengharapan, tanpa segala-galanya di dalam dunia. Kecuali karena Kristus mati menumpahkan darahnya, tidak ada artinya kita ini akan mati binasa semuanya. Tapi syukur kepada Tuhan Allah, Bapa kita yang murah hati, yang luar biasa, yang mengaruniakan kepada kita kasih karunia-Nya melalui pencurahan darah Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, peserta pembinaan pendidikan, pembekalan pelayan dan pelayanan firman di sore hari ini, di malam hari ini, sekali lagi, marilah kita lebih enjoy, lebih sukacita, lebih luar biasa lagi semangat kita untuk memberitakan kasih karunia Allah ini. Karena inilah kalau bisa dibilang ya tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kan punya selera ya. Selera makanan atau selera pakaian dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat selera daripada Allah saat ini, Allah sangat berselera tinggi untuk memberitakan, jika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah saat ini. Karena itu berarti kita menghargai pengorbanan anaknya yang tunggal, ya, yang sudah rela mati untuk berkorban bagi seluruh umat manusia di dunia ini, tanpa perbedaan. Tidak ada Israel, tidak ada Yunani, tidak ada suku apapun, semuanya satu di dalam Kristus, yaitu tubuh Kristus yang kekal. Maka, di ayatnya yang ke-10 itu, lalu apa? Ya, so what? Gitu loh, ya. Di ayatnya 10 itu dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Ya, kita ini buatan Allah. Ya, bukan buatan dunia, bukan buatan daging. Kita yang mana nih? Kita ciptaan baru tadi. Bukan kita yang daging yang kelihatan ini. Ya, yang bisa kita lihat sekarang tubuh fisik kita ini. Bukan itu maksudnya. Kita yang baru, manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus itu, ya, secara rohani. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Bukan seperti orang berpikir, oh iya bebaslah kita melakukan dosa kalau kita sudah pasti masuk surga. Bebaslah kita hidup merampok, mencuri karena kita sudah selamat sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada Alkitab ajarkan begitu. Ya. Tapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Puji Tuhan. Allah mempersiapkan. Dikatakan di situ, yang dipersiapkan Allah atau yang telah, ada kata telah di situ. Dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam rangkaian pekerjaan baik, perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita. Ya. Bahkan sebelum kita percaya di dalam Kristus, perbuatan baik itu sudah dipersiapkan supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itulah makanya kita belajar firman Tuhan, supaya kita bisa tahu apa pekerjaan yang Allah inginkan untuk kita kerjakan, sebagaimana Allah telah mempersiapkan sebagai cara hidup daripada manusia baru yang berkenan kepadanya di dalam kasih karunia-Nya ini. Sebenarnya kita sudah tahu salah satu adalah, ya, kita baca yang sebelum saya mengakhiri pemaparan saya ini, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, jadi apakah pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru saat ini yang hidup oleh kasih karunia Allah dan hidup untuk menyatakan kasih karunia Allah itu sendiri. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita atau tanya jawab kita, saya akan mengajak kita membaca satu pekerjaan yang paling besar yang Tuhan inginkan kita lakukan saat ini, yaitu masuk pada kerangka pekerjaan yang dipersiapkan Allah adalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Yaitu dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Apa itu? Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kita perlu bertanya,
Apakah suami saya sudah selamat? Apakah istri saya sudah selamat? Apakah anak-anak saya sudah selamat? Apakah saudara-saudara saya, famili saya sudah selamat? Apakah pendeta saya sudah selamat? Apakah jemaat yang dilayani oleh pendeta sudah selamat? Kalau itu belum jelas semuanya, tidak ada pekerjaan Allah di situ. Itu pekerjaan daging semua. Ya. Itu pekerjaan daging semua, berorientasi kepada keinginan daging dan kehendak daging semua. Dan itu pasti sia-sia semuanya. Kalau belum di dalam keselamatan, di dalam Kristus Yesus. Jadi banyak saat ini orang, ya, karena saya ini banyak juga bertemu dengan hamba-hamba yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Kalau sudah berbicara keselamatan, mereka sepertinya alergi. Tapi saya tidak tersinggung. Saya jadi tahu, itu berarti orang-orang ini masih dipertanyakan tentang keselamatannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dibimbingnya? Kalau dia saja tidak enjoy dan tidak memiliki suatu selera seperti Tuhan Allah untuk sukacita ketika berbicara tentang keselamatan itu kepada orang-orang lain. Pertanyaan besar itu, ya kan? Karena apa? Kebanyakan sekarang ini orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, pengkhotbah, ya, pendeta-pendeta, evangelis dan lain sebagainya, bercerita tentang apa yang dia lakukan di mana-mana. Jadi dirinya yang menjadi pusat perhatian dari para pendengarnya. Tidak salah menceritakan pengalaman kita, tapi bukan firman Tuhan itu. Ya kan? Itu bukan kebenaran firman Tuhan yang kita ceritakan itu, pengalaman-pengalaman kita itu belum tentu itu, ya, yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau di sini dikatakan, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ketika kita memberitakan Injil keselamatan, sudah pasti 100% itu adalah kehendak Allah. Dari mana kita tahu? Ya karena ayat ini mengatakannya. Ya kan? Karena ayat ini mengatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan, maka kita harus memberitakan keselamatan itu kepada semua orang. Kita sudah pasti ada di dalam kehendak Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Banyak sekarang ini para pengkhotbah merasa udah paling tahu, tapi ketika dia berkhotbah bukan apa yang dari teks firman itu yang disampaikan. Ya kan? Dia muter-muter kemana-mana, bercerita kemana-mana, ya, tidak menyampaikan apa yang disebutkan oleh firman itu, tapi dia ingin membuat memukau orang yang mendengar itu supaya mereka terfokus dan supaya mereka orang-orang pendengarnya itu mengagung-agungkan atau mengeluh-elukan si pengkhotbah. Saya berharap di The Power of Love janganlah terjadi seperti itu. Kita harus mengagungkan Yesus Kristus. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya doulos. Kita ini hanya hamba, slave, yang dipakai oleh Tuhan menyuarakan pemberitaan kasih karunia Allah dan mengajak semua orang untuk datang pada pengetahuan akan kebenaran itu. Ya, pengetahuan kebenaran itu di mana? Ya ini Alkitab ini. Ya kan? Nah, bahkan ada orang yang berkhotbah tidak mengutip satu ayat pun dari Alkitab, tapi dia bisa sampai 1 jam berbicara. Nah, itu memang sangat aneh itu. Nggak ada pijakannya. Tapi dia bisa menceritakan panjang lebar pengalaman segala macam, tapi tidak ada pijakan firmannya. Karena sekali lagi, bukan pengalaman kita itu, bukan firman, tidak setara itu dengan kebenaran. Boleh kita menyampaikan pengalaman-pengalaman kita sebagai bagian daripada ilustrasi, tapi bukan supaya orang lain tertarik pada kefasihan kita berbicara atau maksud-maksud kita sendiri, tidak. Tapi pengalaman kita itu bisa kita jadikan untuk memperjelas apa maksud firman Tuhan yang kita khotbahkan itu. Amin. Ini sangat penting biar kita belajar jujur. Di dalam pemberitaan firman itu kita harus jujur. Jangan diri kita yang mau kita tampilkan. Tapi yang mau kita tampilkan adalah kebenaran firman Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab, itu sudah pasti ada penonjolan diri di dalam yang namanya atas nama berkhotbah atau menyampaikan firman. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, dua tadi kehendak Allah, ini harus benar-benar menjadi satu keyakinan. Ini adalah pekerjaan Allah yang dipersiapkan sebelumnya, dan Allah mau kita terlibat di dalamnya. Dan ini yang dimaksud oleh Pastor Surbakti, seringkali dikatakan proyek yang mega proyek ilahi. Yang mana itu? Nah, ini dia. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Berapa miliar manusia yang ada di dunia ini saat ini? Benar-benar Allah menghendaki supaya semuanya diselamatkan. Melalui siapa?
melalui orang yang sudah selamat. Karena mereka tidak mungkin selamat dengan tiupan angin atau bisikan roh-roh dan lain sebagainya. Mereka harus mendengar Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, karena ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita peroleh, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah berjanji, besarlah upahmu di surga dan sukacitamu makin penuh selama engkau, selama kita, selama saya bersama dengan semua orang-orang kudusnya terus menekuni kehendak Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Nya dan membagikannya kepada orang lain yang mau bersedia mendengarkannya. Terima kasih, itulah uraian bagian yang kita bisa sampaikan melalui teks Majemuk Eksposisi Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dengan mengambil tema semata-mata karena kasih karunia. Terima kasih.